Hey ho, Sobat BW semuanya. Berjumpa lagi dengan Bayu Widayat Channel di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang tragedi tenggelamnya kapal selam yang mengerikan sepanjang sejarah. Kapal selam merupakan salah satu sarana transportasi yang dapat digunakan untuk ilmuwan dalam menelusuri dasar laut ketika melakukan sebuah penelitian. Tidak hanya itu, kapal selam juga dapat digunakan oleh sebuah negara sebagai alat transportasi untuk berpatroli di dasar laut dan menjaga keamanan negara. Tahukah Anda, jika mengoperasikan kapal selam ternyata tidak semudah yang Anda kira. Mengoperasikan kapal selam membutuhkan keahlian khusus, yang mana sebelum dapat mengoperasikan dengan benar, perlu adanya pelatihan selama beberapa waktu. Bahkan untuk sejenis kapal selam nuklir pun yang telah diketahui berteknologi tinggi dapat berakhir di dasar laut jika tidak adanya pengoperasian yang benar. Nah, Sobat BW semuanya, pada kesempatan ini kami akan membawa Anda untuk kembali ke masa-masa di mana ada tragedi tenggelamnya kapal selam yang mengerikan sepanjang sejarah. Yang pertama adalah kapal selam Ara San Juan pada tahun 2017. Kapal selam Ara San Juan merupakan kapal selam diesel elektrik yang dimiliki oleh Angkatan Laut Argentina. Kapal selam ini menghilang secara misterius pada bulan November 2017 ketika sedang dalam perjalanan ke pangkalan laut Argentina, tepatnya di Mar del Plata. Puing-puing kapal selam Ara San Juan ditemukan tepat 1 tahun kemudian, yaitu pada 16 November 2018. Puing-puing kapal selam Ara San Juan ditemukan oleh Seabed Constructor dengan kondisi hancur lebur. Seabed Constructor sendiri merupakan sebuah kapal yang dimiliki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Ocean Infinity. Peristiwa traumatis yang menewaskan 44 awak kapalnya ini telah menarik perhatian seluruh dunia. Setelah puing-puing kapal selam Ara San Juan ditemukan, muncul hipotesis bahwa kapal ini tenggelam karena malfungsi katup ventilasi Eco 19 yang dimilikinya. Katup ventilasi ini diperkirakan mengalami kerusakan sehingga air mengalir ke tangki baterai kapal selam sehingga menyebabkan konsleting di tangki baterai dan menyebabkan kebakaran. Kebakaran tersebut kemudian menyebabkan peningkatan kadar hidrogen di kapal selam. Yang kedua adalah kapal selam Kursk. Kapal selam Kursk merupakan kapal selam milik Rusia yang mengalami kecelakaan pada 12 Agustus 2000. Kapal selam nuklir ini meledak dan tenggelam saat bermanuver di Laut Barents. Pada saat kejadian, sebanyak 118 anggota tewas seketika. Sementara itu, diketahui bahwa terdapat 23 awak kapal berhasil menyelamatkan diri ke kompartemen belakang dan menunggu bantuan. Kecelakaan ini dimulai pada saat kapal selam bersiap untuk menembakkan torpedo tiruan selama masa pelatihan. Kecelakaan disebabkan karena adanya kebocoran dari high test peroxide dari salah satu torpedo tipe 65 yang diyakini sebagai penyebab ledakan tersebut. Lantas bagaimana dengan nasib 23 awak kapal yang berhasil menyelamatkan diri? Sayangnya, 23 awak kapal tersebut dinyatakan meninggal akibat kekurangan oksigen. Hal ini dikarenakan kapal selam Rusia yang gagal membuka pintu darurat selama 1 minggu. Kemudian penyelam Norwegia memutuskan untuk mencoba membuka dan hanya dalam hitungan jam, kapal selam tersebut dapat terbuka dengan kondisi 23 awak kapal yang sudah tidak bernyawa. Yang ketiga adalah kapal selam USS Thresher SSN 593 yang terjadi pada tahun 1963. Meskipun telah terjadi sekian tahun yang lalu, kecelakaan kapal selam ini masih menjadi duka yang cukup dalam untuk keluarga dan kerabat awak kapal yang menjadi korban. Kecelakaan kapal selam ini akan selalu teringat karena menjadi kecelakaan kapal selam nuklir pertama dengan korban tewas yang cukup banyak, yaitu sekitar 129 pelaut. Sebelum tenggelam, kapal selam ini mencoba untuk melakukan penyelaman hingga kedalaman uji coba mencapai 396 meter. 5 menit sebelum ada peristiwa hilang kontak dengan kapal penyelaman Skylark yang bertugas sebagai kapal penyelamat menerima transmisi UQC sejenis radio air
Dari pesan tersebut dinyatakan bahwa Treasure mengalami kesulitan teknis. Akhirnya Skylark terus menerima pesan samar sampai sonarnya menangkap suara ledakan Treasure. Setelah diselidiki oleh Pengadilan Penyelidikan Angkatan Laut, ditemukan bahwa ada kerusakan pipa yang menyebabkan kecelakaan tidak bisa dihindari. Kecelakaan tersebut menyebabkan ruang mesin kapal banjir sehingga semburan air garam mematikan reaktor nuklir. Tangki pemberat utama dari Treasure gagal beroperasi setelah terbentuknya es di pipa yang menyebabkan awak kapal tidak bisa mengakses peralatan yang dibutuhkan untuk menghentikan banjir. Yang keempat adalah KRI Nanggala 402. Kapal selam milik Indonesia ini dinyatakan tenggelam di perairan Bali pada 21 April 2021. Peristiwa ini cukup mengagetkan seluruh masyarakat Indonesia karena seluruh personel dinyatakan gugur. Hingga saat ini, monster bawah laut masih meninggalkan duka yang mendalam, terlebih untuk keluarga awak kapal. KRI Nanggala 402 mengalami masalah ketika sedang melakukan penembakan torpedo di Laut Bali yang di dalamnya terdapat sebanyak 53 orang awak kapal. KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam setelah terjadi hilang kontak pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah mendapatkan persetujuan untuk menembakkan torpedo nomor 8. Setelah dinyatakan hilang kontak, TNI Angkatan Laut memutuskan untuk mengirimkan panggilan bahaya ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office pada pukul 9.37 waktu Indonesia bagian Barat. KRI Nanggala 402 resmi dinyatakan tenggelam pada tanggal 24 April 2021 setelah ditemukan puing-puing berupa peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, dan alat sholat. Setelah beberapa hari dilakukan pencarian, KRI Nanggala 402 ditemukan pada kedalaman 838 meter, jauh di bawah kedalaman operasi maksimumnya yang hanya mencapai 500 meter. Yang kelima adalah Komsomolets. K278 Komsomolets merupakan satu-satunya kapal selam dari proyek 685 kelas Palafinik yang pernah diselesaikan. Komsomolets menjadi salah satu kapal selam yang berkinerja tinggi dengan berat 8.000 ton. Kapal selam ini memiliki kedalaman operasi lebih dari 900 meter. Kapal selam ini dinyatakan tenggelam pada tanggal 7 April 1989. Setelah adanya tragedi kebakaran di dalamnya, api ini dapat memicu serangkaian peristiwa lain yang akhirnya dapat menyebabkan kapal tenggelam. Karena peristiwa tersebut, 42 awak kapal tewas dari total keseluruhan 69 awak kapal. Dari seluruh jumlah tersebut, hanya 4 orang yang tewas akibat peristiwa kebakaran. Awak kapal lainnya yang meninggal diakibatkan terkena paparan radiasi dari peristiwa tersebut. Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa jika Soviet bertindak lebih cepat untuk operasi penyelamatan, jumlah awak kapal yang bisa diselamatkan diperkirakan akan jauh lebih banyak. Sementara itu, reaktor nuklir Komsomolets dan 2 hulu ledak nuklirnya masih tetap berada di lambung kapal rusak di bawah kedalaman 1.600 meter di Laut Barents. Peristiwa ini tidak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah Soviet. Peristiwa-peristiwa di atas menjadi bukti bahwa kecelakaan yang dialami oleh kapal selam seringkali disebabkan karena kondisi kapal selam yang sudah cukup tua, sehingga berpengaruh terhadap kondisi mesinnya. Peristiwa tersebut dapat menjadi pengingat untuk seluruh negara yang memiliki kapal selam untuk tetap selalu memeriksa kondisi badan dan mesin kapal selam secara rutin, terlebih lagi ketika akan digunakan. Kecelakaan kapal selam seringkali susah dievakuasi karena letaknya yang berubah dari titik awal penyelaman. Hal ini juga bisa disebabkan karena badan kapal selam yang hancur akibat ledakan dan terbawa arus ke dalam laut. Kecelakaan kapal selam juga dapat menyebabkan letak kapal selam dapat berada di kedalaman yang melebihi batas operasionalnya sehingga sulit untuk diidentifikasi. Peristiwa tentang kapal selam menjadi bukti bahwa maut adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, sebagai seorang manusia, kita dapat selalu berdoa kepada Tuhan untuk selalu diberi keselamatan dan kemudahan dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Perbanyak doa sesuai dengan keyakinan masing-masing untuk dapat terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian
pembahasan dari kami mengenai tragedi tenggelamnya kapal selam yang mengerikan sepanjang sejarah. Meskipun waktu kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu, tragedi ini tetap akan menimbulkan duka yang mendalam, terlebih untuk keluarga korban. Selanjutnya, apakah yang bisa kami bahas untuk Sobat BW semuanya? Silahkan ketik di kolom komen yang tersedia. Jika Sobat BW suka dengan video ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari Bayu Widayat Channel. Salam sukses semua untuk Sobat BW semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.